Israel benar-benar telah dibenamkan ke dalam jurang penuh nestapa. Negeri Zionis yang berani menantang Iran justru tumbang dengan sendirinya di medan tempur. Gempuran tanpa henti dari Korps Garda Revolusi Islam menjadi pemicu terbesarnya. Satu persatu urat nadi Israel dilumpuhkan dalam lanjutan operasi janji sejati dari IRGC. Tidak hanya menyerang kota-kota Israel, Iran juga menangkap 100 agen Mossad yang bakal segera dihukum gantung. Saat Israel sudah terkapar lemas, poros perlawanan Iran seperti kelompok Hizbullah dan Houthi turut melancarkan serangan. Keduanya berjibaku hingga menyebabkan militer IDF mengalami krisis 15.000 pasukan. Selain itu, persenjataan Israel juga diprediksi bakal terkuras habis dalam waktu kurang dari 1 bulan. Benjamin Netanyahu yang awalnya berlagak sombong menantang Iran, kini justru terjebak ke dalam pusaran labirin penuh penderitaan. Akankah ini bakal menjadi akhir kisah bagi Zionis? Cetak Gol coba merangkum Iran yang memberi pelajaran pedih kepada Israel sebagai berikut. Semakin terpukul hebat, Iran kendalikan penuh serangan. Kata biadab nampaknya tidak pernah bisa dipisahkan setiap kali kita membicarakan Israel. Negara yang kental dengan bendera bintang Daud itu terus saja melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Dalam lanjutan perang melawan Iran, Israel kembali menggelontorkan serangan membabi buta. Negeri Zionis menargetkan sejumlah situs energi milik sang raksasa Persia. Salah satunya menyasar fasilitas nuklir Arak di Provinsi Yazd. Ledakan serupa juga dikabarkan menggelegar dari wilayah Isfahan, yang menjadi kandang situs ilmiah nuklir terbesar di Iran. Kedua situs tersebut diserang karena dicurigai menjadi fasilitas pengolahan uranium, sebuah komoditas yang begitu ditakuti Zionis sampai ingin dilenyapkan secara total dari Teheran. Rekaman dari Al Jazeera memperlihatkan sebuah asap hitam pekat langsung membumbung tinggi mencabik cakrawala. Bahkan pemandangan menakutkan tersebut santer terlihat dari jarak yang cukup jauh. Serangan brutal Israel semakin meningkatkan eskalasi konflik yang sudah mendidih beberapa waktu belakangan. Sebelumnya, bombardir Israel juga merenggut Komandan Angkatan Laut IRGC, Ali Reza Tangsiri. Menurut laporan, Tangsiri merupakan sosok yang bertanggung jawab atas penutupan Selat Hormuz. Insiden tersebut menambah daftar panjang kekejian Israel selama perang. Melansir laporan Al Jazeera per 27 Maret, sudah ada 1.900 korban gugur dari kubu Iran, dengan hampir 25.000 lainnya terluka hebat. Israel mungkin sudah merasa di atas angin setelah membuat kekacauan sebesar itu. Namun, negeri Zionis nampaknya lupa bahwa semesta memiliki hukum kausalitas atau sebab akibat. Dan entah karena bodoh atau memang pikun, rezim Benjamin Netanyahu sama sekali tidak belajar dari pengalaman perang selama 1 bulan terakhir. Setiap kali negaranya diobrak-abrik oleh entitas Zionis, Republik Islam Iran tidak pernah diam mematung. Raksasa Persia tersebut selalu bangkit dan memberikan perlawanan yang jauh lebih menyakitkan. Termasuk dalam kasus ini, Abbas Araghchi selaku Menteri Luar Negeri segera menjanjikan retaliasi. Israel telah menyerang 2 pabrik baja terbesar Iran, sebuah pembangkit listrik, dan situs nuklir sipil. Di antara infrastruktur lainnya, Iran akan menuntut harga yang sangat mahal atas kejahatan Israel, tegas Araghchi.
Begitu pernyataan tersebut dikeluarkan, wilayah-wilayah Israel sudah tercatat dalam daftar merah yang ditargetkan Iran. Sebut saja seperti Haifa, Ramat Gan, serta Tel Aviv. Menurut laporan, rudal Khorramshahr 4 kembali menjadi andalan Iran dalam serangan kali ini. Dari rekaman yang beredar, senjata mematikan tersebut dipasangi hulu ledak klaster yang mampu menciptakan puluhan bom lead sebelum menghujam daratan. Langit-langit Israel yang seperti dihujani meteor seketika memicu kepanikan warga. Sirene keamanan yang seharusnya menjamin perlindungan justru menandai parade ketakutan Zionis pada malam itu. Wah, nafal po. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam benar-benar menunjukkan besarnya harga yang harus dibayar jika berani menantang Iran. Pasalnya, dampak dari lanjutan operasi IRGC yang bernama Janji Setia tersebut telah meratakan seluruh wilayah Israel. Kita bisa melihat dengan jelas seperti apa kehancuran yang terjadi di setiap titik. Bangunan roboh, puing-puing berhamburan, serta kobaran api telah menjadi pemandangan sehari-hari di Israel. Bahkan berkendara di tengah heningnya malam sudah tidak terasa damai bagi warga Zionis. Tak cukup di situ, Iran juga memburu Israel sampai ke wilayah yang bukan menjadi hak mereka. Sebut saja seperti tepi barat yang sudah diduduki entitas Zionis setelah merebutnya dari Palestina. Sebuah rekaman menunjukkan rudal Iran yang masih panas terjatuh di tengah area pemukiman. Selain itu, Iran juga membuat satu manuver pamungkas yang mengoyak nyali Israel, terutama mereka yang berafiliasi dengan Mossad alias Badan Intelijen Negeri Zionis. Pasalnya, Iran dikabarkan baru saja meringkus orang pria yang dicurigai jadi mata-mata Israel. Saat dikepung, para petugas sosok tersebut langsung menyesali perbuatannya. Bukannya tanpa alasan, berdasarkan pengalaman yang sudah lewat, mata-mata Israel bakal dihukum gantung oleh pemerintah Iran. Selain pria tersebut, aparat Teheran dikabarkan berhasil menyapu 100 agen Mossad lainnya. Balasan setimpal ratusan tentara IDF bertumbangan. Meski sudah kalah telak di medan tempur, Israel masih berani menantang Iran. Ironisnya, mereka justru tidak memberi pukulan langsung kepada negeri para mullah, melainkan dengan menantang milisi Hizbullah yang termasuk dalam proksi perlawanan Iran di Timur Tengah. Negeri Zionis bahkan sudah mengerahkan pasukannya untuk memasuki Lebanon Selatan. Barangkali rezim Benjamin Netanyahu berpikir bahwa Hizbullah tidak sekuat IRGC Iran. Dengan mengalahkan kelompok tersebut, mungkin kekuatan Teheran juga bakal ikut melemah. Sayangnya, dugaan tersebut lagi-lagi meleset dari realita. Hizbullah yang mendapat pasokan amunisi drone dan rudal dari Iran mampu memberikan perlawanan sengit. Bukannya kemenangan, militer IDF justru diintai kekalahan beruntun setelah menginjakan kaki di wilayah Lebanon. Sejumlah tentara Zionis berhasil ditumbangkan sampai tak bisa berkutik. Bahkan salah satu di antaranya dikabarkan berstatus sebagai putra Brigadir Pengawas Keuangan Perusahaan Pertahanan, Jenderal Yair Volansky. Selain itu, sejumlah alutsista tank Merkava juga berhasil dimusnahkan oleh Hizbullah. Menurut laporan media Iran, Hizbullah telah mengeliminasi sekitar 100 tank sejak awal perang. Jika dihitung secara kasar, penghapusan tersebut telah memberi kerugian sekitar $6 juta per minggu bagi Israel.
Akibat rangkaian insiden tadi, Benjamin Netanyahu langsung disalahkan oleh pejabatnya sendiri. Sebut saja Yair Lapid, yang menyebut sang Perdana Menteri tidak punya strategi melawan berbagai front bentukan Iran. אבל השורה התחתונה היא, הממשלה שולחת את הצבא למלחמה רב-זירתית, בלי אסטרטגיה, בלי אמצעים, ועם מעט מדי חיילים. הרמטכ"ל דיווח אתמול לקבינט, שכבר אין לו איך להמשיך לגייס מילואים. יש לו מילואימניקים בסבב שישי ושביעי, המילואימניקים האלה שחוקים ומותשים, וכבר לא יכולים לתת מענה לאתגרי הביטחון שלנו. הרמטכ"ל דיווח אתמול לקבינט, שכוחות הסדיר בקריסה גמורה. אין לצבא מספיק חיילים למשימות שלו. Sementara itu, Eyal Zamir selaku Kepala Staf Umum IDF mengungkap ancaman bahaya dari situasi sekarang. Menurutnya, Israel bisa segera runtuh jika tidak mencari solusi segera. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan perang yang tidak dibarengi dengan penambahan pasukan. Kekurangan tenaga kerja militer membuat Israel kesulitan menghadapi Iran beserta poros perlawanannya. Hal tersebut juga ditimpali oleh juru bicara militer Israel, Evi Devrin. Menurutnya, saat ini Israel kekurangan 15.000 personil, termasuk 8.000 orang untuk front pertempuran. Sayangnya peringatan tersebut nampaknya hanya masuk ke telinga kanan lalu keluar di telinga kiri Netanyahu. Sang Perdana Menteri belum menunjukkan niatan untuk menghentikan perang di Iran, Gaza, serta Lebanon. Barangkali Netanyahu berpikir bahwa kekuatan Israel sudah setara dengan Amerika Serikat selaku raksasa militer nomor 1 di dunia. Padahal posisi Israel masih jauh dari itu dan tidak lebih dari seekor lalat yang cuma bisa merusuh. Begitu sang lalat kena tampar, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu ajal menjemput. Dan itulah kemungkinan yang bakal melanda Israel dalam beberapa waktu ke depan. Pasalnya, selain Hizbullah, poros perlawanan seperti Houthi juga mulai memasuki peperangan. Milisi asal Yaman ini sudah mengeluarkan ultimatum keras untuk membela Iran di tengah gempuran AS dan Israel. Kami tidak netral, tetapi posisi kami berasal dari keyakinan pada Islam dan bangsa Islam. Setiap perkembangan di lapangan akan ditanggapi dengan sikap militer jika diperlukan, seperti pada putaran sebelumnya, tegas sang pemimpin Abdul Malik Al-Houthi. Pengen jaket kece dengan harga miring? Cobain jaket rocker premium yang gak sampai Rp100.000. Cek linknya di bawah ini. Memaksakan perang di tengah amunisi yang menipis. Krisis yang mengintai militer Israel belum berhenti pada kekurangan pasukan. Pasalnya, negeri Zionis juga mulai kehabisan stok amunisi untuk menunjukkan mukanya di medan tempur. Fakta tersebut dibongkar oleh sebuah lembaga kajian Inggris bernama Royal United Service Institute. Menurut perhitungan mereka, Israel dan Amerika telah menggunakan 11.000 amunisi. Menghitung durasi perang yang sudah memasuki minggu keempat, besar kemungkinan jumlah tersebut sudah naik 2 kali lipat. Menurut hitung-hitungan lembaga Rusi, Israel dan Amerika bakal kehabisan amunisi kurang dari 1 bulan ke depan. Hal ini dikarenakan sistem pertahanan udara mereka yang memang canggih, tapi penuh dengan kompleksitas. Contohnya saja rudal pencegat Arrow milik Israel yang mustahil diproduksi cepat. Kemungkinan senjata tersebut baru bisa tersedia setelah 5 tahun lagi. Akibat masalah tersebut, Israel dikabarkan harus melirik senjata jadul untuk melanjutkan perang Iran. Dapatkan sepatu sneakers kualitas impor yang kini diskon besar-besaran mencapai 62%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Iran yang memberi pelajaran pedih kepada Israel. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah negeri Zionis segera tumbang setelah dilembahkan Iran dan para sekutunya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.